Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Feng Feiyan mengabaikan keributan itu dan melanjutkan, meskipun ini adalah pertarungan tim, itu masih bisa menampilkan kekuatan setiap orang. Sekaligus juga mampu mengkaji secara adil tingkat komprehensif generasi muda suatu bangsa. Pada saat yang sama, pihaknya juga akan mematuhi ketentuan untuk mempersingkat jadwal kompetisi hingga tingkat maksimum, tanpa kehilangan sedikit pun keadilan. Jika kita melakukannya seperti itu, apakah teman-teman kita dari 6 negara akan keberatan? Jika ada keberatan, silakan angkat bicara. Feng Feiyan menghadapi 6 negara, tepatnya, dia menghadapi area tempat duduk 5 negara dengan wajah kosong dan suara tenang. Jika mereka dihadapkan dengan perubahan jadwal yang begitu drastis, jika yang ada di depan mata mereka hanyalah seorang tetua biasa dari Sekte Phoenix Suci, sebagai kaisar dan tokoh tingkat hegemon dari 6 negara, mereka mungkin akan keberatan. Tapi saat ini, orang yang berbicara dengan mereka sebenarnya adalah Tetua Agung Sekte Phoenix Ilahi. Seseorang yang pangkatnya lebih tinggi dari Pangeran Phoenix Suci. Bahkan jika ke-6 kaisar negara dijumlahkan, keperkasaan, kekuasaan, dan namanya juga tidak kalah. Di bawah tatapan Feng Feiyan, kaisar dan hegemoni 6 negara semuanya merasa seolah-olah ada pelat besi yang menekan dada mereka, bahkan bernapas pun sangat sulit. Bagaimana mungkin mereka berani mengatakan sesuatu? Mengenai masalah ini, jelas bahwa Sekte Divine Phoenix telah mengambil keputusan secara sepihak, jadi bagaimana mungkin mereka tidak setuju? Mereka semua dengan cepat mengangguk, menyatakan persetujuan. Sangat bagus. Feng Feiyan mengangguk, karena teman-teman kita dari 6 negara tidak keberatan, maka kompetisi turnamen peringkat tahun ini akan dilakukan demikian. Aturan pertarungan tim pada dasarnya sama dengan pertarungan individu, dan juga bersifat round robin. Setiap negara akan bertarung dengan semua orang dari negara lain dan akan maju melalui turnamen peringkat melalui kemenangan. Kemudian, kedua negara pemenang akan bertarung satu sama lain untuk maju, pemenang akan ditempatkan di depan. Untuk mempersingkat jadwal turnamen dan meringankan konsumsi praktisi mendalam setiap negara yang berpartisipasi, Sekte Divine Phoenix kami tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan round robin. Pemenang terakhir pertandingan akan mampu melawan praktisi mendalam Sekte Phoenix Ilahi kami. Jika mereka menang, mereka akan menjadi juara tahun ini. Dengan cara ini, dalam pertandingan round robin, praktisi mendalam setiap negara hanya akan diminta untuk bertarung dalam 5 pertandingan, dengan total 16 pertandingan. Satu hari saja sudah cukup. Makna Feng Feiyan cukup jelas, Sekte Divine Phoenix tidak berpartisipasi dalam round robin, dan hanya akan bertarung dengan tim terkuat dari 6 negara. Untuk hal ini, Feng Feiyan tidak menanyakan apakah ke-6 negara keberatan atau tidak, karena pada dasarnya hal itu tidak perlu. Dan tak seorang pun dari 6 negara berpikir bahwa ini tidak pantas, atau merasa tidak puas, karena tingkat Sekte Phoenix Suci adalah tingkat yang pada dasarnya tidak dapat ditandingi oleh 6 negara lainnya. Dengan betapa menakutkannya Sekte Divine Phoenix, bahkan jika setiap praktisi mendalam dari 6 negara ditambahkan, mereka masih akan dengan mudah ditekan menjadi seekor anjing oleh praktisi mendalam dari Sekte Divine Phoenix. Setelah begitu banyak turnamen peringkat 7 negara, di mata negara lain, semuanya sebenarnya adalah turnamen peringkat 5 negara, karena Divine Phoenix terlalu kuat dan Blue Wind terlalu lemah. Setiap bertarung selalu menentukan peringkat ke-5 negara. Jika mereka menempati posisi kedua, itu setara dengan menempati posisi pertama. Dan jika mereka menempati posisi ke-6, itu sama saja dengan menjadi orang terakhir yang memalukan. Mereka benar-benar tidak berani berkhayal bahwa mereka bisa mengalahkan Divine Phoenix Empire, tapi pada saat yang sama, mereka tidak akan pernah merendahkan diri mereka sendiri untuk setara dengan Blue Wind Nation.
Mengenai aturan pertandingan lainnya, saya berasumsi bahwa saya tidak perlu membuang waktu untuk mengatakan apa yang lebih dari yang diperlukan. Feng Feiyan mengalihkan pandangannya ke sekeliling saat tatapannya yang tenang membawa semacam kesan tak berwujud. Turnamen pemeringkatan 7 negara adalah acara paling terkemuka bagi dunia latihan mendalam di benua langit yang mendalam. Setiap sesi mendapat perhatian terbesar, dan perubahan besar dalam jadwal yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bahkan belum pernah diinformasikan sebelumnya. Sebenarnya baru saja diputuskan saat itu juga dengan beberapa patah kata. Tidak ada yang berani menolak, dan tidak ada yang berani mengungkapkan ketidakpuasannya. Ini adalah pencegahan yang sangat luar biasa dari Sekte Phoenix Suci. Eyoyo, yang ini mengira akan ada pertandingan berhari-hari, dan sekarang hanya perlu 1 hari untuk menyelesaikannya. Suasana hati yang satu ini tiba-tiba menjadi sangat ceria. Han kecil, apakah suasana hatimu sama dengan yang ini? Ji Qianru menyipitkan mata bunga ceri, dan melirik genit ke arah Ye Xinghan. Wajah Ye Xinghan berubah, saat dia berkata dengan suara tertunduk, Ji Qianru. Jika kamu berani berbicara dengan tuan muda ini lagi, tuan muda ini akan membunuhmu. Yoh, seolah ketakutan, Ji Qianru menciutkan lehernya ke bawah, dan kemudian, ekspresi tatapannya menjadi polos sekaligus sedih karena dianiaya. Han kecil, kenapa kamu tiba-tiba ketakutan pada yang satu ini? Kamu hampir membuatku takut. Jika kamu tiba-tiba menakuti yang ini lagi, yang ini akan marah. Oke. Saat dia menjadi marah, mungkin dia akan menjadi sedikit licik, dan menyebabkanmu tidak lagi memiliki wanita untuk diajak bermain di malam hari. Dengan nada lembut dan lembut yang hendak menangis, Ji Qianru melirik sedikit dengan mata malu-malu pada 2 wanita menyihir yang terpaku di sisi kiri dan kanan Ye Xinghan. Seketika, tubuh keduanya bergetar di saat yang sama, pupil mata mereka melebar saat mereka memancarkan rasa takut yang sangat dalam. Karena saat mereka tersentuh oleh tatapannya, perasaan menakutkan semacam itu, seolah-olah tenggorokan mereka tertahan di dalam taring beracun itu, dari seekor Raja Kobra. Kamu, Ye Xinghan mengetahui teror monster ini lebih baik dari siapapun. Menutup mulutnya, dia tidak berbicara lagi. Saya menyatakan bahwa turnamen pemeringkatan 7 negara yang ke-39 di benua langit yang mendalam telah resmi dimulai. Suara Feng Feiyan bergema di seluruh arena, dan juga menyatakan dimulainya turnamen peringkat 7 negara sesi ini. Dengan ayunan lengannya, seberkas cahaya api melintas. Seketika, sebuah batu api yang sangat besar didirikan di tengah arena. Melihat batu yang dalam ini, Yun Ce yang memiliki pengalaman turnamen ranking Blue Wind, langsung mengerti kegunaannya. Yun Ce mengulurkan tangannya, dan melirik telapak tangannya. Satu demi satu pemandangan di Heavenly Sword Villa saat itu muncul di benaknya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kesal, sepertinya, aku akan diejek oleh orang banyak lagi. Sialan, nasibku diputuskan untuk diejek oleh orang banyak lagi dan lagi sejak aku dilahirkan. Dalam setiap sesi turnamen pemeringkatan Blue Wind, penilaian kekuatan mendalam akan selalu menjadi proses yang penting. Turnamen pemeringkatan 7 negara juga sama. Setengah dari penilaian kekuatan mendalam adalah untuk memamerkan tingkat kekuatan mendalam setiap peserta, bagaimanapun juga, tingkat kekuatan mendalam pada dasarnya membagi kekuatan sejati seseorang. Separuh lainnya, untuk menilai usia seseorang. Dalam semua sesi turnamen pemeringkatan sebelumnya, usia praktisi mendalam yang berpartisipasi tidak boleh lebih dari 25 tahun. Jika ada kasus kelebihan usia, hak untuk berpartisipasi akan segera dicabut kembali. Feng Feiyan perlahan turun dari langit, mendarat di sisi batu penilaian mendalam, dan berkata dengan suara nyaring, saat ini, saya akan menggunakan sesi terakhir hasil pemeringkatan turnamen peringkat 7 negara sebagai urutan, dan membacakan nama 7 negara.
Setiap peserta negara harus memasuki panggung Phoenix dengan lambang peserta, menyebutkan nama mereka, lalu mengikuti penilaian kekuatan dan usia. Negara gelombang laut. Feng Feiyan mengatakan bahwa peringkat penempatan turnamen peringkat 7 negara terakhir akan diumumkan sesuai urutan, namun nama pertama yang dia panggil, adalah negara peringkat kedua di sesi terakhir. Di permukaan, ini mungkin tampak menempatkan Sekte Divine Phoenix sebagai yang terakhir memasuki tahap yang sesuai sebagai tuan rumah. Tapi kata-kata yang tak terucapkan, bagaimana mungkin Divine Phoenix Empire sepenuhnya menghina jika disebutkan setara dengan 6 negara lainnya. Dalam turnamen pemeringkatan terakhir, Navi Tide menempati posisi kedua, pertama dari 6 negara. Saat 3 kata Navi Tide Nation jatuh, sebuah bola cahaya dingin tiba-tiba bersinar di area tempat duduk Navi Tide Nation, dan menggambar 2 kata besar Navi Tide di langit di atas. 7 pemuda dan 3 remaja putri secara bersamaan lepas landas ke udara, dan mendarat di panggung Phoenix pada saat sudut pakaian mereka berkibar. Seketika, gelombang energi dingin bergelombang keluar seperti riak air dari atas panggung Phoenix. Navi Tide Nation terletak di ujung paling utara dari langit yang mendalam, dengan langit dingin dan daratan beku sepanjang tahun. Dan karena itu, para praktisi di sana pada dasarnya semua mengembangkan seni mendalam atribut es. Dari 10 pemuda, yang tertua tampaknya berusia sekitar 25 tahun, yang termuda tampaknya baru berusia 20 tahun. Saat mereka memasuki panggung, penonton di belakang area tempat duduk Navi Tide langsung meledak seperti minyak panas di wajan, menderu-deru gelombang suara yang mengguncang langit dan bumi. Gelombang angkatan laut, gelombang angkatan laut, gelombang angkatan laut, ayo gelombang angkatan laut, hancurkan 5 negara. Wah, itu adalah Pangeran Pengamat Bunga, Han Ruyu. Turnamen pemeringkatan pasang angkatan laut nomor 1 sebanyak 2 kali, seperti yang diharapkan, dia datang. Wah, itu Pangeran Pengamat Bunga, idolaku, sangat tampan. Aku hampir pingsan, beberapa gadis yang tergila-gila berteriak sambil menutupi wajah mereka. Gelombang keributan yang sangat besar itu seperti guntur yang menggelinding, bergetar hingga membuat gendang telinga Yunce bergetar. Suara Jasmine datang dari sisi telinganya. 7 tahap akhir langit mendalam, dan 2,5 langkah kaisar mendalam, dan 1 tahap awal kaisar mendalam. Demikian pula dengan generasi muda yang sama dan di benua yang sama, sebagai perbandingan, Blue Wind Nation benar-benar jauh lebih rendah. Itu adalah sesuatu yang mau bagaimana lagi. Yunce berkata dengan acuh tak acuh, negara Blue Wind adalah yang terkecil, dan juga memiliki sejarah terpendek. Akumulasinya terlalu dangkal, jadi tentu saja akan ada perbedaan besar yang tidak dapat diisi. Feng Wuhui dari Sekte Gunung Salju Negara Gelombang Laut, telah maju untuk bertarung. Praktisi muda pertama muncul, mengungkapkan lambang pesertanya sambil mengungkapkan nama dan sektenya dengan cara yang tinggi. Kemudian, dia mengambil langkah maju, berdiri di depan Feng Feiyan, dan menekan batu penilaian mendalam dengan telapak tangannya. Batu penilaian mendalam bersinar dengan cahaya, dan setelahnya, usia fisik dan kekuatannya terlihat jelas. 23 tahun, alam mendalam langit level 8. Penonton Navi Tide Nation langsung melontarkan sorakan yang menggemparkan langit. Mampu mencapai tingkat kekuatan yang begitu besar berada di atas rata-rata bahkan di domain paling puncak dari 6 negara. Praktisi mendalam Navi Tide Nation tampil berturut-turut, tingkat kekuatan mendalam mereka tidak berbeda sedikit pun dari apa yang dikatakan Jasmine, 7 mendalam langit tahap akhir, dan 2 mendalam kaisar setengah langkah. Dan pada saat ini, praktisi terakhir Navi Tide akhirnya muncul. 9 praktisi mendalam lainnya semuanya memiliki wajah yang tinggi, hanya orang ini yang memiliki ekspresi tenang dari awal hingga akhir, dengan senyuman samar tersembunyi di dalamnya. Dia tampak sangat muda, wajahnya seperti batu giok putih,
bibirnya seperti cinnabar merah terang, dan dia adalah pria yang sangat tampan. Di sela-sela alisnya, bahkan ada sedikit aura nyentrik yang cukup membuat wanita mudah tenggelam di dalamnya. Dia berjalan maju perlahan dan santai seolah sedang berjalan-jalan di halaman. Saat ia mengambil langkah pertamanya, kursi penonton Navitide telah meledak sepenuhnya. Berbagai macam teriakan berlebihan, terutama teriakan para wanita, hampir mengoyak panggung Phoenix. Pangeran pengamat bunga, apa itu? Yunche menopang dagunya ketika dia mendengar sebutan seperti itu dari teriakan wanita itu. Gelar ini hanya konvensional dan timpang sampai-sampai tidak tertahankan. Orang ini bernama Han Ryu, dikabarkan sebagai generasi muda Navitide nomor 1 saat ini. Menghadiri turnamen pemeringkatan gelombang laut 2 kali pada usia 17 dan 20 tahun, dia menjadi yang pertama di kedua kali tersebut. Gengsinya di Navitide Nation bisa dikatakan seperti matahari di langit, dan bahkan penguasa Navitide Nation menerimanya sebagai tamu kehormatan tertinggi. Bahkan sampai-sampai aku pernah mendengar namanya. Feng Zanyun meringkuk di sudut bibirnya, dan berkata dengan sangat meremehkan. Dia cukup menakjubkan di Navitide Nation, tapi jika dia datang ke Sekte Divine Phoenix-ku, dia mungkin tidak bisa dianggap mencapai rata-rata. Dengan senyum di wajahnya, Han Ryu mengulurkan tangannya yang seperti batu giok putih dan menekan batu penilaian. 23 tahun, alam kaisar mendalam level 2. WHOAA. Penonton Navitide Nation menjadi benar-benar gila ketika suara sorak-sorai berubah dari amukan ombak menjadi guntur besar di surga ke-9, sementara wajah praktisi 5 negara lainnya sedikit berubah. Apa, kali ini, Navitide Nation benar-benar memiliki kaisar? Tadinya kukira tahta kita kali ini pasti akan mengejutkan seluruh arena, tapi aku tidak menyangka tahta kita juga akan muncul di Navitide Nation. Sepertinya, jika kita melawan Navitide Nation kali ini akan menjadi pertarungan yang sulit lagi. Namun, kami juga tidak punya alasan untuk kalah. Kaisar Blackfin Nation berbicara dengan nada mendung. Tidak buruk. Feng Hengkong, yang selalu diam, mengangguk saat ini. Sepertinya kali ini, Navitide Nation akhirnya sedikit membaik. Sial, dia sebenarnya adalah tahta. Selain itu, alam kaisar mendalam tingkat 2. Feng Zanyun memiliki keheranan di seluruh wajahnya. Tahta di bawah 25 tahun sebenarnya juga bisa muncul di 6 negara yang tidak penting. Cek, luar biasa, betapa langkanya. Anak bernama Han Ryu ini, bukan hanya dia telah menyebarkan namanya ke 6 negara. Tempat kedua turnamen pemeringkatan ini, mungkin akan berakhir di tangan Navitide Nation lagi. Negara Iblis Hitam, praktisi mendalam Navitide Nation telah selesai, namun mereka tidak kembali ke tempat duduk mereka, dan malah langsung memasuki area persiapan pertandingan eksklusif Phoenix Stage. Teriakan Feng Feiyan sekali lagi terdengar, ketika 10 praktisi muda, semuanya mengenakan pakaian hitam, melompat ke panggung Phoenix. Kali ini, penonton Blackfin Nation langsung meledak. Suara jeritan yang mereka keluarkan tidak lebih lemah dari Blue Tide Nation sedikit pun. Wu Huihong dari Sekte Neraka Yin Negara Iblis Hitam telah maju untuk bertanding. Lu Haoyan dari Pulau Fin Ungu Negara Iblis Hitam telah maju untuk bertanding. Navitide Nation, Blackfin Nation, Grand Asura Nation, Sunflower Dew Nation, Divine Incense Nation, 5 negara di langit mendalam naik ke panggung Phoenix sesuai urutan penempatan turnamen peringkat 7 negara yang terakhir. Dalam waktu 15 menit, semua praktisi dari 5 negara telah selesai melakukan penilaian, dan memasuki area persiapan pertandingan. Yang tersisa hanyalah 2 ekstrim, Divine Phoenix Empire dan Blue Wind Nation. Yunche dengan hati-hati melihat usia dan kekuatan dari generasi muda praktisi 5 negara, lalu menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, dia semakin menyadari betapa hebatnya masalah turnamen ranking 7 negara,
dan mengapa tak seorang pun di Blue Wind Nation mau repot-repot menyebutkannya, atau bahkan tertarik padanya. Itu bisa dibilang merupakan tabu yang memalukan. Dari awal hingga akhir, meskipun kekuatan gabungan dari praktisi mendalam Navitide, Blackfin, Grand Asura, Sunflower Dew, dan Divine Incense agak bervariasi, perbedaannya tidak terlalu besar. Turnamen pemeringkatan nomor 2 sebelumnya, Navitide, kali ini hadir dengan Kaisar tahap awal, 2 Kaisar mendalam setengah langkah, dan 7 mendalam langit tahap akhir. Adapun Divine Incense Nation, yang hanya berada di atas Blue Wind pada turnamen pemeringkatan sesi sebelumnya, merupakan peringkat terakhir dari 5 negara, mereka telah membawa Kaisar mendalam setengah langkah, 8 mendalam langit tahap akhir, dan mendalam langit tahap tengah. Kesenjangan semacam itu sama sekali tidak bisa dikatakan besar. Selama keberuntungan ada di pihak mereka, ada kemungkinan bagi negara manapun untuk menempati posisi kedua dalam turnamen peringkat 7 negara. Sebagai perbandingan, hanya Blue Wind Nation yang tragisnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Selain Xia King Yue, di dalam praktisi mendalam Blue Wind Nation yang berusia di bawah 25 tahun, bahkan tahap awal alam mendalam langit pun tidak dapat ditemukan. Setengah langkah Kaisar mendalam hanyalah puncak dari mereka yang berusia di bawah 25 tahun di 5 negara, namun itu adalah puncak dari seluruh dunia latihan mendalam Blue Wind Nation. Faktanya, Navitide Nation dan Blackfin Nation bahkan secara individu telah mengeluarkan tahta di bawah 25. Yang tersisa setelah 5 negara adalah Blue Wind Nation dan Divine Phoenix Nation. Feng Feiyan melirik sekilas melewati area tempat duduk, lalu berkata dengan acuh tak acuh, seperti yang bisa dilihat semua orang, tidak diketahui alasannya, tapi Blue Wind Nation absen dari turnamen peringkat sesi ini, bahkan tidak ada satupun suara aktivitas. Blue Wind sebenarnya tidak terlalu bagus, jadi berpartisipasi atau tidaknya mereka dalam turnamen pemeringkatan ini sama sekali tidak berpengaruh pada hasil pemeringkatan. Sebaliknya, ini akan mengurangi jumlah pertandingan, yang mana ini lebih baik dari sebelumnya. Area tempat duduk langsung tertawa terbahak-bahak. Semua orang tahu seperti apa keberadaan Blue Wind Nation yang menyedihkan dalam turnamen ranking 7 negara ini. 6 negara lainnya datang untuk memperebutkan prestise dan kejayaan, namun Blue Wind Nation hanya datang setiap saat untuk mengisi nomor 7 negara. Dan pada sesi ini, sepertinya mereka sudah tidak mempunyai keberanian dan tatap muka ke server sebagai pengganti sementara lagi. Di dalam arena, hanya ada sedikit warga Blue Wind, tapi bukan berarti tidak ada. Kata-kata yang keluar dari tetua Phoenix Agung benar-benar mempermalukan mereka. Namun mereka hanya bisa mengepalkan tangan, mengatupkan gigi, dan diam-diam menanggung penghinaan ini tanpa wajah untuk bersuara. Cek, nak Blue Wind, masih ada waktu bagimu untuk menekan ekormu di antara kedua kakimu dan melarikan diri. Hanya dengan kekuatanmu yang sangat kecil itu, jika kamu benar-benar ingin naik, dan kamu bahkan pergi ke sana sendirian, apalagi kehilangan muka, kamu bahkan akan kehilangan pantatmu, hei. Sebelum Feng Zhanyun selesai berbicara, Yun Ce di sampingnya sudah melompat. Setelah beberapa lompatan, dia langsung berlari menuju panggung Phoenix. Tunggu, siapa bilang Blue Wind Nation tidak punya peserta? Teriakan seperti petir bergema di seluruh arena. Ketika teriakan itu berakhir, Yun Ce telah melakukan lompatan terakhirnya. Di tengah tatapan takjub semua orang, dia mendarat dengan keras di panggung Phoenix dan tanah di bawahnya bergetar karena kebisingan. Dia memandang Feng Feiyan dengan ekspresi tenang namun bangga dan mengangkat tangan kanannya untuk memperlihatkan lambang peserta yang dicetak dengan kata-kata, Blue Wind, Yun Ce dari Blue Wind Nation telah maju untuk bersaing. Ah! Feng Shuer tanpa sadar menjerit pelan. Suir, ada apa? Feng Hengkong memutar kepalanya secepat kilat, saat dia bertanya dengan heran. Tidak ada apa-apa.
Feng Shuer menggelengkan kepalanya, suaranya sedikit bergetar, hanya saja aku sedang memikirkan sesuatu sebelumnya, dan agak linglung, lalu tiba-tiba melihat seseorang melompat ke panggung Phoenix, aku sedikit terkejut, sebenarnya bukan apa-apa. Meskipun Feng Hengkong masih ragu, dia tidak bertanya lebih jauh. Pada saat ini, Feng Shiken, yang duduk di belakang tiba-tiba berdiri, dan tiba-tiba berseru, "Ayah, itu dia, dialah Yun Ce. Dia benar-benar datang." Feng Ximing berkata dengan nada rendah, sepertinya dia masih memiliki sedikit pengetahuan, karena dia tahu kemanapun dia berlari, dia tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tangan kita. Itu dia. Tatapan Feng Hengkong sedikit menyatu saat dia berkata dengan lemah, dia yang berani datang ke sini hari ini bisa dianggap sedikit berani. Jangan pedulikan dia, kalau tidak itu akan mempengaruhi peringkat turnamen. Sejak dia datang, dia seharusnya tidak memiliki khayalan untuk melarikan diri. Feng Shuer diam-diam mendengarkan percakapan mereka, pikirannya kacau balau. Feng Lingyun, Yun Ce. Kakak Yun, adalah Yun Ce. Bukan Feng Lingyun. Bagaimana, mungkinkah ini, menjadi omong kosong? Bagaimana mungkin dia? Di sudut kursi penonton, orang yang sangat biasa-biasa saja sedikit gemetar dengan wajah penuh kejutan ketika dia melihat Yun Ce melompat ke panggung Phoenix. Setelah dia selesai berseru di dalam hatinya, seorang pemuda yang duduk di sebelah kanannya yang tampak berusia sekitar 17 tahun berdiri dengan cepat dengan suara swoosh. Dia begitu gembira hingga seluruh wajahnya memerah, kedua lengannya gemetar saat dia berteriak, "Bos! Seperti yang diharapkan, kamu datang. Aku hanya tahu kamu akan datang. Saya tidak datang ke sini dengan sia-sia, saya hanya tahu bahwa Anda tidak akan datang." Melihat bagaimana pemuda ini bertindak, bersemangat hingga dia hampir berhenti bernapas, dia menyenggol pakaian pemuda itu dan bertanya, "Hei, kawan, kamu kenal orang ini? Mungkinkah kamu seseorang dari Blue Wind Nation?" "Kalau saja aku kenal dia." Pemuda itu berkata dengan wajah penuh kegembiraan, "Dia bosku, loh. Alasan kenapa aku datang ke sini dari jauh hanya untuk menonton pertandingannya. Dia bosmu. Sial, kebetulan sekali. Dia juga kakakku yang bersumpah. Alasan kenapa aku datang ke sini, ini juga untuk menonton pertandingannya. Benarkah itu?" Pemuda itu bertanya sambil menatapnya dengan wajah penuh kecurigaan. "Siapa namamu?" "Ling Jie. Ling Jie dari Villa Pedang Surgawi Blue Wind Nation." Pemuda itu berkata dengan bangga. "Ling Jie. Siapa Ling Yun bagimu?" "Itu kakakku, bagaimana kamu tahu nama kakakku?" "Tentu saja hal itu disebutkan kepadaku oleh Bos Yun." "Kamu benar-benar kenal bosku." "Kebetulan sekali." "Benar, siapa namamu? Kamu berasal dari negara mana?" "Oh, namaku Yan Xiaohua, tidak ada rumah, tidak ada negara. Sekilas aku tahu bahwa aku lebih tua darimu. Kamu bisa memanggilku kakak Hua, Bos Hua, Hua tua, semua boleh." "Yan Xiaohua, kenapa kamu memiliki nama yang feminin?" "Tentu saja karena aku terlahir tampan dan anggun, jadi namaku juga harus sedikit anggun. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada namamu tanpa melibatkan keahlian apapun." Cih, penampilan Yun Ce tidak diragukan lagi menjadi titik fokus seluruh arena. Ketika praktisi mendalam dari 5 negara memasuki panggung sebelumnya, apa yang terdengar adalah sorakan yang menggetarkan surga. Tapi kali ini, seluruh arena berdiskusi dan tertawa, sorak-sorai adalah satu-satunya hal yang kurang. Semua peserta lain datang terbang, namun dia benar-benar datang melompati, tidak mungkin dia bahkan belum mencapai alam mendalam langit, kan? Dasar bodoh. Dia dari Blue Wind Nation. Cek, Blue Wind Nation lo. Jangan bilang padaku bahwa kamu pernah mendengar tentang seseorang yang berusia di bawah 25 tahun di Blue Wind Nation di atas langit mendalam. Jenis ini paling banyak ada di alam mendalam bumi. Saya ingat di turnamen pemeringkatan 7 negara sebelumnya,
bahwa level tertinggi dalam peserta Blue Wind Nation juga adalah alam mendalam bumi, bahkan, mereka bahkan memilikinya di alam mendalam roh, hahaha. Itu membuatku tertawa setiap kali aku mengingatnya. Wah, seseorang dari Blue Wind Nation benar-benar datang. Sekte Divine Phoenix bahkan tidak menyiapkan kursi. Jelas sekali, mereka bahkan tidak berpikir bahwa seseorang dari Blue Wind Nation akan datang, namun orang ini benar-benar pergi ke sana sendirian, cek-cek, kekuatan yang sangat besar hanya ada di alam mendalam bumi. Dia bahkan tidak setingkat denganku, apakah dia begitu putus asa sampai kehilangan seluruh wajahnya? Kamu pasti tidak mengetahui hal ini. Di Blue Wind Nation, berada di alam mendalam bumi di bawah 25 tahun sudah merupakan eksistensi tertinggi. Saya mendengar bahwa instruktur di istana mendalam keluarga kekaisaran hanyalah alam mendalam roh. Alam mendalam bumi bahkan bisa menjadi kepala istana di cabang istana mendalam. Kotoran, kamu serius? Lalu bukankah aku akan menjadi kepala istana cabang utama jika aku pergi ke sana? Hahaha, ya, kenapa hanya satu orang yang muncul? Jangan bilang kalau Blue Wind Nation hanya membawa satu orang. Hahaha, lucu sekali sampai membuat kepala pusing karena tertawa. Bahkan jika Blue Wind Nation datang ke sini, mereka setidaknya harus membawa 10 orang, lagi pula, pertandingan kali ini hanya pertarungan tim, ayah ini akan mati karena tertawa. Masih bagus jika mereka datang. Dengan Blue Wind Nation di sini, tempat terakhir ini tidak dapat direbut oleh siapapun. Di dalam arena yang sangat besar, setiap sudut dipenuhi dengan suara tawa dan ejekan nakal. Di depan seseorang yang hanya berada di alam mendalam bumi, namun mampu mewakili Blue Wind Nation dalam turnamen peringkat 7 negara, semacam bentuk superioritas lebih tinggi tak berwujud yang lahir di dalam hati setiap praktisi mendalam dari 6 negara. Satu demi satu, mereka menatapnya dengan tatapan geli, kasihan, dan mengejek, sedemikian rupa sehingga seolah-olah Yun Che sedang diadili. Yun Che terlalu akrab dengan adegan seperti ini. Saat itu, di turnamen peringkat Blue Wind ketika dia mewakili Blue Wind Mendalam Palace, dia, yang memiliki tingkat kekuatan paling dalam dipandang dengan jijik dan cemoohan oleh hampir semua orang yang hadir. Segala jenis suara dan tatapan berputar di sekelilingnya. Tampaknya kejadian kali ini merupakan pengulangan dari apa yang terjadi 2 tahun lalu. Hanya saja, 2 tahun lalu, semua suara ejekan tidak mempengaruhinya sedikit pun, dan kali ini juga tidak mempengaruhinya sama sekali. Di dalam arena, meskipun hanya ada sedikit praktisi dari Blue Wind Nation, bukan berarti tidak ada satupun. Alasan mengapa mereka datang hari ini adalah untuk melihat kekuatan Yun Che. Sebulan yang lalu, ketika Yun Che meninggalkan Blue Wind Imperial City menuju Divine Phoenix Empire, Chang Wanhe menyebarkan berita bahwa Yun Che akan mewakili Blue Wind Nation di turnamen ranking 7 negara sendirian ke dunia latihan keesokan harinya. Dia awalnya memberitahu Yun Che bahwa jika praktisi mendalam Blue Wind mengetahui bahwa dia akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat 7 negara, hal itu mungkin tiba-tiba memicu harapan. Harapan yang akan menghapus aib mereka sebelumnya. Karena Yun Che telah menciptakan keajaiban demi keajaiban yang mustahil di Blue Wind Nation. Dia bahkan telah menjadi sosok legendaris di hati para praktisi mendalam Blue Wind. Karena jika dia datang mewakili Blue Wind Nation di kompetisi ini, dia pasti akan memukau dunia dan menghapus semua rasa malu mereka sebelumnya. Dalam 1 bulan ini, banyak praktisi mendalam Blue Wind dipenuhi dengan harapan dan semangat, datang ke Divine Phoenix Empire dari jarak yang sangat jauh, meskipun perbedaan antara praktisi mendalam Blue Wind dan 6 negara lain di dalam arena sangat besar, namun hal tersebut tidaklah terlalu besar, diketahui berapa banyak lagi yang datang dibandingkan sesi sebelumnya. Dihadapkan dengan tawa dan ejekan seluruh penonton, para praktisi mendalam Blue Wind yang jarang dan tersebar itu memandang Yun Che. Beberapa mengepalkan tangan mereka,
Beberapa mengertakkan dalam hati, dan beberapa mencibir, menunggu Yunce untuk memukulnya sampai babak belur. Beberapa orang tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mereka berseru dengan suara nyaring, "Tutup mulutmu." Yunce dari Blue Wind Nation bukan hanya generasi muda nomor 1, dia juga nomor 1 di seluruh dunia praktisi mendalam, meskipun dia hanya berada di alam mendalam bumi, dia masih bisa bertarung melawan Kaisar Mendalam. Alam Mendalam Bumi, melawan Kaisar Mendalam. BWAHAHAHA. Seolah-olah penonton di sekitar mendengar lelucon paling lucu di dunia saat mereka semua tertawa terbahak-bahak. Apakah anak ini lupa minum obat ketika meninggalkan rumah? Mendalam Bumi melawan Kaisar Mendalam. Hahaha. Praktisi Blue Wind yang berbicara sangat marah hingga wajahnya menjadi sangat merah. Rekannya menariknya ke tempatnya dan menggelengkan kepalanya, "Jangan pedulikan mereka. Tunggu sampai Yunce mengungkapkan kekuatannya, mereka tentu saja akan menutup mulutnya." "Yunce, kali ini, kamu harus meraih kejayaan untuk Blue Wind kami di hadapan Panglima Perang terkemuka di seluruh dunia."